Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mungkin terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulai diskusi ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya kami berempat dari kelompok 8 dari bidang sosial. Di sini kami akan mengobservasi bagaimana kehidupan seputar bidang sosial pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Sebelumnya, saya Denia Ramadhani. Saya Husnul Loko. Saya Kalisa Suryawati. Saya Jeda Pamungkas. Dan juga narasumber kita hari ini, Bapak Nandang Hermawan dan Ibu Aziona. Baik, langsung saja kita mulai berdiskusi dengan pertanyaan pertama dari rekan saya, yaitu saudara Jeda. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih yang saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Izin bertanya kepada Bapak Ibu. Pertanyaan saya, bagaimana kondisi keamanan dan ketertiban sosial pada masa Orde Baru dibanding sekarang? Keamanan ya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Kalau dibandingkan masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa sekarang, kalau keamanan, alhamdulillah sekarang itu kita lebih aman, tertib, karena dengan banyaknya aparat-aparat pemerintahan kita ya, yang seperti dari dinas TNI dan Polri ya. Nah, kalau dibandingkan dengan zaman dulu, kalau dulu masa zaman Orde Baru, iya Orde Baru, ya banyaklah ini keamanan tuh bebas lah. Kalau kita sekolah ada jamin lah keselamatan kita gitu kan ya. Kalau juga ada yang tenaga kerja kita yang keluar negeri dijamin itu keselamatannya. Kalau dalam negeri. terima kasih mencoba melengkapi, bukan membetulkan ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi perbandingan antara keamanan di zaman Orde Baru ya dengan zaman reformasi berarti sekarang gitu kan ya, pertanyaannya biar spesifik, biar khusus. Ini mohon maaf sebelumnya apabila kami sebagai narasumber di sini tidak mempunyai inisiatif untuk menyudutkan sebuah rejim atau rejim Orde Baru atau rejim sekarang, hanya berdasarkan pengalaman. Oke, untuk karena kami juga mengalami pada masa pemerintahan Orde Baru itu, yang dikatakan Orde Baru itu kalau nggak salah ini berdasarkan sejarah kita ini flashback ke belakang ya, bahwa Orde Baru itu muncul setelah pemerintahan Pak Insinyur Soekarno. Pada saat itu ditandai dengan adanya gerakan revolusi yang ditandai dengan adanya peristiwa G30 SPKI. Mungkin anak-anak juga tahulah pemberontakan G30 SPKI itu di tahun 65 dengan adanya peristiwa Lubang Buaya, hingga dalam sejarah tercatat ada pahlawan revolusi ya, yang tujuh orang itu tahulah setiap tanggal 30 September malamnya itu kan selalu diperingati terus. Dan itu sejarah. Itu tolong lihat, itu sejarah, bukan rekayasa, itu sejarah bahwa pahlawan revolusi itu ada korbannya, itu yang di Lubang Buaya 7 orang, dari mulai Jenderal Ahmad Yani terus dan sebagainya, adalah dalam sejarah. Nah, dengan peristiwa itu maka ada yang dikatakan dengan Super Semar, surat perintah 11 Maret ya, yang mulai di tahun 66-an. Dalam sejarah kan seperti itu. Pada saat itu Pak Letnan Jenderal Soeharto sebelum jadi presiden, dia baru pangkat legend, beliaulah yang selamat dan tidak meninggal dalam revolusi di 30 September itu. Nah,
dengan adanya Pak Soeharto maka gerakan G30 SPK itu dibuktikan dan ditumpas pada saat itu dengan kepemimpinan Pak Soeharto. Alhamdulillah mulai dari maaf nih, kalau sejarah ini fakta kan ya, mulai dari pemimpin tertinggi DNID dengan rombongan-rombongannya, dengan ada juga wanita-wanitanya yang dikatakan gerwaninya gitu, dari sejak itu semua habis, semua diadili, semua itu. Nah itu sejarah. Nah maka setelah sejarah itu Pak Soeharto di Orde Baru itu menjadilah, cerita singkatnya menjadi presiden, dan alhamdulillah beliau memimpin selama hampir kurun 30 tahun lebih ya, kurang lebih 30 tahun dari mulai 66 sampai menjelang reformasi 98. Itu kan zaman reformasi ya, zaman reformasi. Nah mungkin Ananda masih gitu lah, itu ya namanya, itu dari sejarah. Pada saat era zaman Pak Soeharto lebih maaf ya, mungkin ini dirasakan kalau urusan keamanan bagus, jujur ya, bagus pada zaman Soeharto. Karena apa? Karena masyarakat semua termasuk bapak dan ibu bapak guru itu semua terasa mencekam. Kebebasan pendapat ini tidak ada. Orang misalnya ada yang vulgar berani menjelek-jelekan pemerintahan atau berani apa, dia itu tidak diadili. Kalau ada orang seperti itu langsung subversi. Artinya subversi itu tanpa sidang, tanpa apa-apa langsung dijebloskan ke penjara. Makanya semua orang takut, masyarakat ada mencekam, dan itu merupakan plus minus dibilang ya, boleh katakan itulah minusnya ketika kita hubung-hubungkan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat. Itu kan itu berbenturan dengan itu, apalagi dengan peristiwa HAM ya, dengan hak asasi manusia. Bagaimana menyampaikan pendapat yang diatur dalam pasal 28 kan ya, kebebasan berpendapat itu kan bicara lisan, berkumpul mengeluarkan pendapat lisan atau pendapat secara tertulis, itu sudah diatur dalam undang-undang, dan itu ternyata tidak terrealisasi pada saat itu. Itulah mungkin ada sisi jeleknya, tapi ada sisi positifnya. Ketika perasaan mencekam seperti itu ada, maka stabilitas nasional itu benar-benar aman. Karena apa? Karena masyarakat benar-benar dibuat kecut. Tahu? Kecut itu artinya tidak ada keberanian. Tidak ada keberanian apalagi untuk menghujat pemerintahan seperti sekarang. Puntennya ketika bicara sekarang itu kan dibandingkan sekarang ini, Ananda kan tahu dalam TV, dalam siaran TV, bagaimana orang-orang dengan kebablasan mendemo bupati, mendemo gubernur, mendemo anggota dewan dan sebagainya lah, para pejabat aparat, hingga dengan kebebasan yang mengeluarkan pendapat seperti itu, akhirnya pemerintah juga gerah ya. Kalau dulu nggak bisa demo-demo gitu, nggak bisa, harus nurut aja. Selama hampir 30 tahun pemerintahan Orde Baru itu tidak ada yang berani demo. Dibuktikannya dengan apa? Dengan di Indonesia itu hanya ada 3 partai. 3 partai. Kalau sekarang kan partainya banyak karena orang bisa bikin partai sendiri, sosialisasi dari pusat sampai dengan tingkat ke bawah, asal punya kemauan, punya koneksi, punya uang dan sebagainya, itu bisa mendirikan partai. Kan dulu nggak bisa. Itulah perbedaannya ya. Mengapa dulu dengan sekarang jauh banget? Dulu itu benar-benar terkekang. Dalam istilahnya terbelenggu lah bahasa ininya ya, terbelenggu untuk mengeluarkan pendapat, untuk kita menjadi apa itu terbelenggu sekali. Nah itu pada masa pemerintahan Orde Baru dalam Pak Soeharto, era Pak Soeharto. Tapi dibilangkan tadi ada plusnya juga, stabilitas keamanan itu jadi nyaman. Tidak pernah ada demo ya Bu ya, dulu pernah ada demo, nggak ada demo-demoan. Yang mengusulkan demo itu tadi mau runtuhnya rezim Orde Baru tadi di tahun 98 dengan adanya Orde Reformasi, dengan gerakan reformasi total kan ya di tahun 98, hingga kami merasakan bagaimana pahit getirnya
yang dikatakan krismon, bahasanya krisis moneter pada saat itu ya, susah. Nah nanti ibu yang bilang bagaimana susahnya uang, kami kaum gaji yang kecil apalagi nyusuin anak sangat susah. Dalam kondisi seperti itu masyarakat juga bukan masyarakat, apalagi masyarakat kecil banget, benar-benar susah gitu ya. Nah itu pada saat mau runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Soeharto, presiden yang hampir 20-30 tahunan lah ya, 30 tahun memimpin. Tadi plus minusnya udah kan ya. Nah ketika bicara sekarang di alam reformasi tentang masalah keamanan, juga sama ada plus minusnya. Plusnya kita yang tadi ketika dikaitkan dengan pasal 28 itu kan undang-undang dasar ya, yang dikatakan undang-undang dasar itu kan berarti itu adalah sumber dari segala sumber hukum kan ya, dari di negara kita itu kan undang-undang ada di sekian pasal. Nah di pasal 28 itu kebebasan berserikat mengeluarkan pendapat. Ya, akhirnya di orde sekarang barulah muncul ketika ada misalnya ada kekeliruan atau ada ketidakpuasan terhadap pemerintahan, baik itu di tingkat di tingkat bawah, di tingkat RT, di tingkat dusun, di tingkat kecamatan, di tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat pusat. Masyarakat sekarang itu punya keberanian, punya andil. Loh, kami ini sebagai kontrol sosial, itu artinya kontrol sosial. Jadi wajar, oh ini pemerintahan itu sudah tidak sesuai dengan yang tadi, dengan sumber dari segala sumber hukum, dengan undang-undang, dengan aturan, otomatis juga kalau sudah bersandar ke sana, berarti hampir tidak relevan juga dengan falsafah negara kita Pancasila ya, dikaitkan dengan mewujudkan masyarakat adil dan makmur di sila-sila Pancasila kan ada ya salah satunya. Nah mungkin adalah ada keberanian masyarakat untuk mengetuk lah sekedar yang tadi dibilang kontrol sosial. Nah akhirnya ada bahasa demo, ada bahasa unjuk rasa, itu sama-sama aja gitu ya. Sekarang ini lebih terbuka, lebih bebas, dan memang urusan koruptor seperti ada di TV kan sudah mulai dapat ya. Ada misalnya kepala desa, ada camat, ada bupati, ada gubernur yang memang bersalah, termasuk misalnya koruptor atau apa, setelah dinyatakan oleh lembaga yang dibentuk terutama paling tinggi adalah KPK, itu dinyatakan bersalah tetap ditahan. Mau dia bupati, mau gubernur, mau apa juga pasti bakal ditahan. Nah sekarang itu yang dikatakan keamanan sudah seperti itu, berarti itu nilai plusnya ya. Tapi minusnya yang tadi banyak demo, banyak unjuk rasa, jadi berimbang kan ya. Sehingga kita nyikapinya apakah kita mau seperti ini, seperti Bapak, harapan Bapak sebagai orang tua ya, kita terhadap pemerintahan taat-taat saja. Siapapun pemerintahnya itu pemerintahan yang baik ya. Adapun segi kekurangan wajar, karena memang tidak terlepas dan tak ada gading yang tak lepas ya. Artinya berarti ada kurang, bukan berarti kita sengaja, karena memang terlalu banyak orang, terlalu banyak hayang lah istilahnya, terlalu banyak keinginan. Akhirnya siapa yang jadi skala prioritas, ini diprioritaskan, yang ini belum, yang ini belum. Akhirnya, oh ini saya pengen duluan, saya pengen duluan, saya pengen duluan. Makanya secara umum bahwa pemerintahan di masa reformasi sekarang mungkin nilai plusnya lebih baik. Apa yang dituntut oleh para pelajar, yang dituntut oleh mahasiswa itu benar-benar mulai terasa sekarang, dan ini akan berdampak mungkin beberapa tahun ke depan itu kita negara Indonesia bakal sejajar lah dengan negara-negara yang maju. Sebelumnya baik, terima kasih Monggo. kepada Ibu dan Bapak yang telah memberikan jawaban yang cukup kompleks ya untuk observasi kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pertanyaan kedua dari rekan saya, Adi. Oke, baik. Saya izin meneruskan pertanyaan. Ya. Pertanyaan dari saya itu, menurut Ibu dan Bapak, apa perbedaan utama dalam rasa aman dan kebebasan bersosialisasi antara era Orde Baru yang ketat dibanding era reformasi yang belum? Kalau kita
simak barusan pemaparan Bapak ya, pencerahan Bapak itu ada sedikit perbedaan rasa aman di masa Orde Baru dengan sekarang. Ini lagi lebih dispesifikan lagi ya. Kalau tadi bicara gambaran secara umum, sekarang mungkin lebih dengan contoh saja biar lebih paham. Misalnya kayak yang tadi, kalau di masa Orde Baru untuk menyampaikan sebuah keinginan, sebuah pendapat, sebuah kahayang lah bahasanya, kita ngomong nyantai aja ya, itu tidak bisa serta-merta sekarang ngomong langsung bisa diliput, langsung dipublikasikan, tidak bisa. Bedanya itu, jadi dirilis dulu, ada proses rilis dulu. Mana yang memang ini akan menyudutkan pemerintahan itu tidak bisa di blow up ke permukaan. Ya, oke, siap ya. Nah, kalau sekarang mau baik mau tidak, yang penting ketika memang itu harus terbuka dengan era keterbukaan, apakah itu mau menyudutkan penguasa dalam hal ini pemerintahan atau tidak, tetap ditayangkan di seluruh TV ya gitu ya, apalagi di TV One, TV News dalam berita. Nah itu yang jadi pembedanya. Nah betul bagaimana era masa dulu dengan terkekannya sebuah pendapatnya hingga masyarakat banyak itu tidak bisa lantang untuk menyuarakan hal-hal yang memang jadi keinginan, hal-hal yang memang dirasakan jadi kontradiktif dengan pemerintah. Tapi sekarang bebas ya. Sekarang ngomong misalnya di Cianjur, jangankan menit, jangankan besok, ada Detikcom 1 menit kemudian sudah nyampe kemana-mana. Itu ya. Jadi bedanya di sana. Dan istilah keamanannya yang tadi dulu itu Bapak udah bilang, kalau ada masyarakat yang seperti itu yang intinya akan menjadi duri, yang intinya akan bahasanya sukses seleket ke pemerintahan ya, mengutik-utik pemerintahan itu tanpa diadili, berarti langsung disubversi. Ini berarti akan mengganggu keamanan, masukkan ke penjara, masukkan ke ini ya. Jadi dibungkam. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Orde dengan reformasi sekarang itu, zaman reformasi itu orang sudah biasa saja selama memang itu faktanya benar. Tapi kalau faktanya tidak benar kan tetap ada hukum. Selama memang itu dikaitkan dengan bukti keberadaan, faktanya benar, berarti tetap berjalan. Nah bedanya di sana, urusan keamanan sama-sama. Kalau dulu berarti keamanan secara nasional karena tercekam hingga dirasakan aman. Kalau sekarang mah kebebasan mengeluarkan pendapatnya ada, tapi tingkat keamanannya dijamin. Nah gitu ya, jadi beda ya. Dan sekarang mah walaupun ngomong apa aja, mah kalau lihat di postingan-postingan tidak sedikit warganet, medsos itu yang menjelek-jelekan pemerintahan, mencaci maki juga ya. Tapi sembarang mau ngomong gitu, tapi itu kan diatur dengan undang-undang ITE ya, yang tidak boleh kan sebutnya, maka itu nanti diciduk. Kalau diciduk setelah melakukan kesalahan wajar ya, karena dia terlalu mengekspos, terlalu menjelek-jelekan, artinya berbicara tidak sesuai fakta ya, itu fitnah berarti diciduk. Nah, kalau dulu mah nggak apa-apa langsung diciduk, bedanya gitu ya. Jadi rasa amannya dulu itu terkekang, bukan aman. Kalau sekarang mah benar-benar aman karena kebebasannya itu diayomi. Silahkan berini, cuman aturannya seperti ini. Silahkan kalau mau demo, silahkan kalau mau menghujat dan apa saja, tapi ada aturannya, benar tidak fakta. Kalau misalnya terlalu menjelek-jelekan, tidak sesuai fakta, ya wayahna ya. Tapi kalau bicaranya untuk kepentingan orang banyak bahwa itu faktanya salah, ya pejabat yang salahnya malah masuk ke KPK gitu, ke lembaga kepolisian, kejaksaan. Itulah bedanya ya. Kalau tidak puas, justru jangan sampai puas. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah kembali memaparkan pertanyaan dari rekan saya. Selanjutnya pertanyaan dari Husni. Pertanyaannya itu, meskipun pada masa Orde Baru pembangunan sosial seperti pendidikan dan ekonomi mengalami kemajuan, masih banyak terjadi ketimpangan sosial dan pembatasan hak masyarakat.
Bagaimana pandangan Bapak tentang keseimbangan antara pembangunan dan kebebasan sosial pada masa itu, serta pelajaran apa yang diambil untuk dunia pendidikan saat ini? Oke. Terima kasih. Ini juga masih ada keterkaitannya dengan pemaparan tadi, dengan penjelasan tadi. Mungkin hanya sedikit ditambahkan saja. Barusan itu yang lebih esensialnya pertanyaan ke pendidikan ya. Begini, dulu itu mungkin sudah alamnya beda ya. Di sini alamnya beda, pemerintahannya beda. Pendidikan masa dulu dengan masa sekarang itu sudah jauh beda. Maaf, dulu Bapak kan sebagai narasumber masih guru sekolah dasar, sama itu. Awal kita berangkat misalnya itu. Dulu itu yang dikatakan pendidikan gratis itu sekian persen. Dari mulai sekolah SD, kan jarang TK dulu ya, SD, SMP, SMA itu masih membebankan orang tua. Kan ke orang tua bayar dengan adanya SPP dulu ya, jangan lupa ya terlalu komite, jadi bayar orang tua untuk sekolah. Tapi di pemerintahan sekarang, di alam reformasi sekarang kan nggak ada dana ya, dana operasional sekolah dari mulai sekolah PAUD, TK, SD, SMA, SMK, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, walaupun tidak semua sudah yang banyak gratis ya. Itu kan berarti ditanggung oleh pemerintah di zaman sekarang. Apalagi kalau sekarang di zaman eranya Pak Prabowo dikaitkan dengan adanya MBG, makanan gizi gratis, kan sudah lebih lagi ya. Kita di sekolah, Anda juga sama dapat makan, itu mungkin sisi lebihnya ya dibandingkan dengan masa dulu. Nah, betapa istilahnya timpangnya pendidikan dulu ya, tingkat kesenjangannya beda dengan sekarang. Kalau dulu sejaman Bapak itu bilang misalnya kalau ini di daerah kota, di daerah perkampungan, di pedesaan, apalagi begitu, cukup sekolah itu paling sampai kalau dulu ada wajar didas 6 tahun, ada pemberantasan buta aksara ya, yang buta huruf gitu ya. Tapi banyak sekolah itu sampai dengan tingkat SD, SMP ya. Kalau sekarang kan sudah banyak. SMA ini sekarang sudah, maaf ya, dulu pendidikan SMP misalnya atau SD tamat, sekarang ini serendah-rendahnya harus SMP atau SLTA gitu kan ya. Jadi pendidikannya itu di sana kelihatannya. Kalau dulu misalnya masyarakat itu hanya mengantongi ijazah SD sampai SMP itu sudah mulai ada, itu udah mulai bagus, dengan wajar dikdas 6 tahun, 9 tahun. Tapi sekarang wajar dikdas, wajib belajar pendidikan dasar itu sampai dengan SMA ya, 12 tahun berarti. Itu kan beda ya. Nah, artinya dari segi keamanan, dari segi perhatian pemerintah itu sudah sangat beda. Maaf, sekarang ini dengan pemerintahan sekarang yang tidak punya ijazah setara ya, baik itu misalnya SMA atau itu dengan adanya paket A, paket B, paket C, itu kan harus diwajibkan karena akan berdampak kepada indeks IPM, indeks masyarakat, pendidikan masyarakat. Jadi masyarakat sekarang ini tidak boleh ada masyarakat yang pendidikannya SD. Tidak boleh masyarakat yang pendidikannya SMP. Dibangun apa oleh pemerintah sekarang? Dibangunlah ada paket C, ada PKPM, ya itu kan ijazahnya setara sama. Misalnya ini yang namanya pendidikan SMA didata di setiap perkampungan, didata oleh Pak RT, Pak RW dengan pamong desa, dengan aparat desa, dibantu dengan kecamatan, dan diinstruksikan langsung oleh Bupati bahwa Cianjur sekarang ini bukan lagi pendidikan wajar dikdas 9 tahun, tapi harus 12 tahun.
disisir. Oh ini masih layak usia segini harus punya ijazah SLTA, berarti wajib belajar sampai 12 tahun sejajar dengan Ananda. Kalau Ananda jangan puas di SMA ya, nanti sampai dengan perguruan tinggi S1, S2 dan seterusnya. Nah kalau masyarakat yang sudah seperti Bapak kebetulan belum mengenyam pendidikan setingkat 12 tahun itu ada paket C ya, yang SD paket A, yang SMP paket B paket C. Nah itu mungkin ketika bicara dunia pendidikan bedanya dengan dulu dengan sekarang. Otomatis ketika memang negara sudah mulai kondusif keamanannya, berarti segala sektor baik itu terutama pendidikan, kesehatan, bicara seni, budaya dan sebagainya itu bakal meningkat. Termasuk rasa aman. Oke? Iya, lanjut. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kita langsung saja ke pertanyaan terakhir. Boleh. Di obrolan kita kali ini yaitu dari saya sendiri. Mungkin kalau dari saya sendiri, dari tadi kita sudah berbicara mengenai keamanan, mengenai pendidikan, nah dan mungkin sekarang saya akan sedikit menyinggung mengenai sosial gitu Pak ya. Kalau setahu saya pribadi, waktu itu tuh di tahun-tahun sekitar 98 itu kan etnis tertentu tuh merasa sangat dibutuhkan ya Pak. Memang sebenarnya saya membutuhkan itu dan dilihat dari bidang sosial bagaimana juga masyarakat pada saat itu tuh dapat menanggulangi sehingga kita pada masa sekarang kita dapat hidup dengan tentram, saling bergotong royong seperti bagaimana kita seperti apa pada lingkungan sosial. Ini mungkin pertanyaan terakhir dan memang kalau biasa yang terakhir itu pertanyaan itu kan mudah, sedang, khususnya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan batasan kita memaparkan. Tadi ada mungkin sedikit ada salah persepsi. Kami di sini bukan narasumber, tapi lebih cenderung ke mungkin pengalaman. Kalau berbagi pengalaman, kalau dibilang narasumber itu harus orang yang ahli, orang yang ahli, orang yang memang sangat menguasai di bidangnya. Kalau ibu bapak guru Ananda yang misalnya S1, S2-nya terus khusus spesifik di bidang ini, itu mungkin bakal lebih profesional, lebih bagus lah. Kalau kami ini hanya sekedar mungkin ya berdasarkan pengalaman. Tadi ketika bicara etik atau ras ya, boleh dikatakan itu. Nah, pada zaman dulu kaitan sosial ini ya, kaitan sosial dengan sekarang itu memang nampak jauh sangat jauh beda. Kalau bicara kita bicara wawasan Nusantara, negara kita itu yang dari Sabang sampai Merauke kita berada di, alhamdulillah kita bersyukur berada di daerah Pulau Jawa. Pulau Jawa ini kebetulan sampai saat ini ibu kota negara kita kan masih ada di sini ya. Nah, mungkin rasa syukur kita masih berada di dekat dengan ibu kota. Kalau kita bicara kita berada di daerah Cianjur yang memang kabupatennya subur makmur, yang di daerah provinsi Jawa Barat yang terkenal, apalagi sekarang dengan gubernurnya Pak KDM yang memang sudah sangat baik gitunya, kita harus apalagi dibilang bahwa di Sunda itu tanah Sunda, tatak Sunda ini terkenal dengan watak budaya dan apa istilahnya lahan pertanian yang sangat subur ya. Cek paribasa nama ada lagu hanya tongkat dan bambu bisa jadi tanaman. Nah gitu ya, bukan lautan tapi kolam susu. Nah itu saking suburnya tanah kita di alam Pasundan ini. Nah kita bersyukur berada dilahirkan di daerah. Ketika misalnya kita berbicara punten sanes berarti di provinsi yang lain tidak subur, karena kan semua yang ada dari Sabang sampai Merauke ini ada plus minusnya. Kalau di daerah misalnya di daerah Sumatera atau di daerah Indonesia Timur ya, ketika bicara Indonesia Timur atau misalnya lah jangan terlalu jauh, kita di Jawa Barat aja dulu lah.
Kita bicara nih misalnya Jawa Barat, kita di Cianjur, ketika bicara etnis, di Jawa Barat ini ada suku, kita kan suku Sunda, tapi di sini di Jawa Barat juga ada suku yang bukan keterbelakangan, apa yang satu suku yang memang masih primitif, yang masih itu ada suku Baduy yang ada di daerah Banten ya, Banten, dan itu dulu kan masuk Jawa Barat, tapi sekarang kan sudah bisa provinsi di Banten. Nah kita misalnya perbandingannya dengan itu aja ya. Kalau tadi bicara ras untuk masalah sosial, mungkin bedanya karena apa? Yang tadi karena mereka itu hidup di alam terbuka dengan kebiasaan dan keseharian yang sangat beda dengan kita. Karena apa? Karena mungkin di daerah pedalaman tersebut cara adat istiadat, cara pola makan, cara kehidupan sosialnya itu sudah sangat beda, jauh beda dengan di kita. Salah satu contoh misalnya dari segi pakaian, oke? Kita bisa berpakaian tetap seperti ini, mau pakai celana panjang, pakai baju itu yang rapi atau mau gimana, dan udah tertutup. Tapi mereka kan punya cukup, bahkan ada yang hanya menggunakan pakaian koteka aja gitu yang menutup bagian-bagian tertentu gitu ya. Itu kan terjadi kesenjangan ya, terjadi kesenjangan ketika bicara. Nah, kenapa ini dibiarkan seolah-olah ada pembiaran istilahnya terabaikan oleh pemerintah? Sebetulnya tidak. Kalau pemerintahan kita itu sudah, kenapa? Sudah mulai merambah ke daerah-daerah pedalaman tersebut. Sekarang seperti ditayangkan di TV, kepala suku yang ada di daerah Badu, di daerah yang di pelosok itu sudah mulai istilahnya merasakan bagaimana sih aura hidup di alam merdeka, di alam keterbukaan, yang memang cara berpakaian, adatnya seperti apa, makanannya seperti apa, itu sudah mulai ditanamkan dengan apa, misalnya di siaran TV ada petualang yang masuk ke pedalaman. Oh ini sekolah, anak-anak ini harus sekolah, walaupun memang sekolahnya hanya 3, 4, 5 orang, tapi kan sampai bisa baca, bisa menggunakan IT. Ya sekarang kan itu mungkin tidak semudah membalikan tangan ya. Kalau istilahnya perbedaan pasti bakal ada. Cuman yang dimaksud pemerintah itu jangan sampai kesenjangan ini terlalu kontradiktif, terlalu jauh bedanya ya. Nah, paling tidak tuh kalau misalnya dalam poin ini 10 di sana sudah gitu ya. Kalau asalnya kan 10, misalnya poin kita 10 di ras-ras tertentu 1. Jadi itu kan terlalu jauh, terlalu sangat beda 180 derajat. Kalau sekarang mulai perbedaan itu dengan pemerintahan secara reformasi sekarang dengan pemerintahan Prabowo mungkin sudah mulai sedikit demi sedikit mengikuti alam zaman modern ya sekarang, termasuk penggunaan IT, termasuk penerangan, jalan dan sebagainya. Itu kan salah satu ya. Alat transportasi ini kan salah satu upaya pemerintah yang tadi supaya tidak terjadi kesenjangan yang terlalu timpang ya, terlalu kontradiktif antara suku-suku tertentu atau ras-ras tertentu atau etnik tertentu. Jadi merasakan, oh kami yang ada di daerah pedalaman, apalagi misalnya kami yang ada di daerah Indonesia Timur, jangan sampailah seperti dalam sejarah Timor Leste memisahkan diri dari RI, padahal dulu ada di pangkuan negara Republik Indonesia ya. Nah, banyak berjuang untuk kita sudah banyak berkorban. Tapi akhirnya memisahkan diri dari negara merdeka. Timor Leste itu dalam sejarah dulu Timor itu provinsi kita yang ke-27 ya. Nah, itu kenapa mereka bisa memisahkan diri? Karena dia merasa dianaktirikan oleh pemerintah, merasa
istilahnya ya, tidak kurang diperhatikan. Nah, mulai pemerintahan secara reformasi itu hal-hal seperti itu sudah hampir merata. Sekarang pembangunan lebih merata, lebih ke Indonesia bagian timur. Karena apa istilahnya mengejar ketertinggalan ya, dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain yang dekat dengan ya, supaya apa yang tadi intinya bahwa Indonesia yang terbentang alamnya dari Sabang sampai Merauke jangan terfokus hanya di Pulau Jawa yang menjadi pusat, tapi juga bagian timur kita ya, Irian Jaya, Maluku itu juga sama bagian dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mau tidak mau, suka tidak suka harus sama, harus mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah. Sama. Karena kita sama-sama warga negara Indonesia, benderanya masih sama, ya, lagu kebangsaannya juga masih sama, Indonesia Raya. Nah, adapun ketertinggalan seperti itu, maka gerakan percepatan pembangunannya itu lebih cepat di sana. Kenapa? Jangan mengejar ketinggalan. Tidak ada lagi istilahnya perbedaan ras atau diskriminatif, bahasanya ya yang lebih keren itu diskriminatif terhadap ras tertentu, terhadap suku tertentu. Kita sama, mau kulitnya hitam, mau putih, mau rambutnya lurus, mau gali, tetap ada dalam satu kesatuan bangsa, ada dalam satu wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita sebagai warga negara yang baik bapak dan ibu yang sudah tua rendah seperti ini, apalagi Anda yang sekarang dalam masa-masa menjadi pelajar, ini kan generasi emas kita, generasi emas yang akan datang, yang akan menggantikan para pemimpin ya, yang sekarang sudah pada tua. Nanti ini bagian-bagian mari kita wujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini sejajar dengan negara-negara superpower, negara-negara yang sudah maju. Kita tetap dalam satu titik bahwa kita sebagai power muslim, kita adalah umat muslim, adalah umat terbesar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi tetap harus berdampingan, kita harus rukun, karena di Indonesia itu kan banyak agama-agama yang lain, ada kerukunan hidup beragama kita jadi. Apapun agama tetap berada dalam satu kesatuan Negara Republik Indonesia. Kita menyatakan pendapat yang sama, Indonesia akan siap memajukan negara Indonesia. Kalian sebagai generasi penerus itu janji dah, dengan catatan bahwa kalian harus belajar lebih sungguh-sungguh, lebih baik lagi. Anda bisa pintar, Anda bisa sukses. Pas dan orang. Oke, mudah-mudahan ini senjata pamungkas bahwa kesuksesan kita tidak terlepas daripada doa dan dorongan orang tua. Amin. Kita jadi generasi yang lebih maju, jadi anak yang berbakti terhadap nusa, bangsa, dan negara. Apalagi khususnya adalah agama Islam kita. Oke, siap. Jadilah generasi yang lebih baik daripada Bapak tadi. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila bisa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa. Apabila ada pernyataan yang terlalu ngelantur karena memang ini mah kayak martabak di dada, Bapak itu sudah menyatakan mau pergi tapi udah nge-WA ke ini, jadi nggak lihat dulu apa-apa, pokoknya saya dina kepala kalau memang misalnya jadi jangan sampai puas dengan jawaban. Ketika memang kata guru paling wah ini kan jawabannya ngelantur, saya nanya ke utara, ini jawab ke selatan, yang penting rasanya enak. Gitu ya. Baik,
terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menjawab dan mencerahkan pertanyaan dari kami. Apakah ada tambahan? Jika tidak ada tambahan, kita cukupkan saja sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.